Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari ini, Rabu tanggal 17 September 2025. Nama saya Usai Firdaus, saya berasal dari LPTK Universitas 11 Maret, Program Studi Bahasa Indonesia, dengan NIM X9525-0809703. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 1 Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi memahami teks deskripsi melalui visual infografik pada kelas 9 semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih pada semangat ya? Masih. Semangat pagi? Pagi. Pagi. Silakan. Kita awali pembelajaran ini dengan bacaan doa bersama-sama. Untuk kainnya silakan dipimpin dulu. Belajarlah, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Hari ini yang tidak hadir ada 4 orang ya, lumayan ya. Ada Nida, Syifa, Kinta, Najla. Dan dilihat dari presensi sebelumnya, Nida sudah beberapa hari tidak hadir dikarenakan sakit. Ada yang tahu sakitnya kenapa? Dijenguk? Sudah. Ya, bagaimana kondisinya saat ini? Apakah sudah membaik? Sudah membaik. Oke, alhamdulillah ya kalau sudah membaik. Kita doakan yang sakit semoga diberikan kesehatan kembali. Semoga mereka bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana seperti biasanya. Dan bagi kalian yang sehat, jangan merasa sehat ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita supaya kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Untuk kesepakatan mapelnya ada apa saja? Oke, yang pertama mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian ada lagi? Oke, menjaga lingkungan ya, menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri sendiri. Karena kita untuk mengikuti pembelajaran supaya kita nyaman itu harus bagaimana? Harus bersih ya di lingkungan. Untuk kesepakatan yang lainnya ada lagi? Tidak tidur dan mengganggu teman di kelas. Oke, tidak tidur dan mengganggu teman di kelas saat mengikuti pembelajaran. Terus ada lagi kesepakatannya? Tergini atau toilet maksimal 1 orang dengan waktu 3 menit. Oke, izin ke kamar mandi cukup 1 orang saja ya, dengan durasi waktunya itu 3 menit. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk memahami deskripsi melalui visual infografik. Yang tentunya kalian apakah sudah tahu di pertemuan sebelumnya bahwa deskripsi itu apa? Sudah ya, sudah mengetahui karena kita sudah mempelajarinya. Nah, kita coba ulas kembali apa itu deskripsi.
yang berfungsi adalah lens yang memaparkan objek atau tempat secara terperinci. Oke, teks deskripsi itu merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek ataupun tempat secara terperinci, secara detail. Nah, yang dimaksud dengan infografik itu sendiri apa? Penyajian informasi atau data teks dalam format yang menarik. Oke, penyajian sebuah informasi ataupun teks dalam format yang lebih menarik. Oke, kenapa? Nah, lalu fungsi kalian mempelajari tentang infografik ini untuk apa? Oke, yang pertama sebagai representasi data. Artinya apa? Oke, menyajikan dalam bentuk gambar ataupun grafik. Apa yang kita sajikannya? Oke, sebuah data ataupun informasi sebagai bahan untuk laporan. Dalam kalian mempelajari infografik ini, yaitu kalian ketika nanti di dalam dunia kerja, nah, ketika kalian mempresentasikan sebuah data atau informasi ataupun ingin menyampaikan sebuah laporan, nah tentunya kalian akan membuat PowerPoint yang dimana dalam PowerPoint tersebut itu ada berupa teks, ada berupa gambar, ada berupa staff. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, pertemuan kali ini ada 3 poin. Yang pertama apa? Menjelaskan pengertian tujuan dari infografik. Kemudian yang kedua, menjelaskan fungsi infografik. Dan yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur infografik. Nah, Bapak akan menanyakan pada kalian, pernahkah kalian melihat poster atau infografik dalam internet ataupun sosial media? Pernah kan? Lalu apakah kalian sudah bisa membedakan mana yang disebut poster, mana yang disebut infografik? Sudah? Belum? Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang belum, mari kita pelajari di pembelajaran kali ini. Penyampaian pesan promosi atau pengumuman singkat yang menarik perhatian untuk membujuk atau mengajak audiens melakukan sesuatu. Oke, tepuk tangan dulu untuk infografik itu merupakan sebuah penyajian ya, penyajian dalam bentuk kompleks, lebih kompleks daripada poster. Itu antara kenapa poster dan infografik. Pernah kita pelajari bahwa pengertian infografik itu apa? Penyajian informasi atau data kompleks dalam format yang menarik. Oke, kemudian tujuan infografiknya apa? Menyederhanakan informasi kompleks. Oke, menyederhanakan informasi yang kompleks. Kemudian ada lagi? Meningkatkan daya tarik visual. Tingkatkan. Selanjutnya ada unsur-unsur infografik. Unsur-unsur yang pertama itu apa? Di dalam infografik ini ada judul. Judul itu apa? Apakah sama antara judul dengan tema? Ya, betul ya. Beda. Tema dengan judul itu tentu saja berbeda. Lalu apa yang dimaksud dengan judul? Judul itu merupakan bagian awal dalam judul itu merupakan bagian awal dalam tulisan ataupun dalam karya digital seperti infografik ini. Nah, di sini ini merupakan contoh infografik. Kenapa kalian bisa menyimpulkan bahwa gambar tersebut adalah contoh infografik? Karena merupakan teks dibanding visual atau gambar. Oke. Nah, infografis ini memiliki judul apa? Sejarah Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang dimana Sumpah Pemuda ini menghasilkan 3 poin.
Poin di dalam infografik ini, di sini ada teks-teks yang menjelaskan bahwa Kongres Pemuda tersebut itu dilakukan selama dua sesi. Sesi yang pertama itu tanggal berapa? 27 Oktober 1928 di gedung mana? Nah, jadi Kongres Pemuda ini itu tidak satu kali jadi, tapi perlu beberapa hari, yaitu tanggal 27 Oktober dan 28 Oktober. Lalu gambar ini merupakan gambar apa? Poster. Oke, kenapa kalian bisa menyimpulkan bahwa gambar ini termasuk gambar poster? Antara gambar yang tadi itu kan merupakan sebuah infografik, dan gambar ini yang kedua ini merupakan sebuah poster. Letak perbedaannya di mana? Letak perbedaannya di gambar pertama itu lebih menonjolnya itu teks, ya. Ada gambar, tapi gambarnya itu tidak terlalu menonjol. Nah, kalau di dalam poster seperti yang gambar contoh di depan ini identiknya lebih menonjolnya itu apa? Jadi di dalam poster ini lebih menonjolkan gambar. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau kalian secara berkelompok mengerjakan gambar kerja, kemudian nanti kalian presentasikan ya. Silakan itu dikerjakan, berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Nanti yang mempresentasikan di depannya itu akan random lagi ya, random ya. Jadi semuanya bukan hanya perwakilan dari kelompok saja, tapi semuanya itu harus siap. Karena nanti yang presentasi di depannya itu akan random.
Sudah selesai semuanya? Sudah? Oke. Kalau sudah selesai, kita siap-siap untuk mempresentasikan apa yang kalian diskusikan. Siapa yang kebagian presentasi di depan, maka dia harus siap. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Siapa nomor 14? Reja Bagas ya, Reja Bagas. Tujuan dari infografis tersebut adalah untuk mengetahui informasi melalui bahan yang belum beredar apakah pertama yang ingin disampaikan dari infografis di atas apabila grafis dan memiliki luas wilayah 1,57 untuk jumlah penduduknya didominasi oleh perempuan Oke, terima kasih Reja ya dari kelompok 1. Oke. Kita lanjut. Lanjutlah ya, siap. Silakan siapa yang menjadi pemenang? Silakan. Ingin mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul Sejarah Bangsa Indonesia. Judul dalam infografik tersebut adalah Sejarah Bangsa Indonesia. Tujuan dari infografik tersebut adalah menginformasikan yang terkait dalam sejarah bangsa Indonesia yang pertama pada zaman kerajaan pengaruh Belanda, perubahan ejaan pada 4 yaitu ejaan Ruswadi, Saya mewakili dari kelompok 4 akan berpresentasi itu dalam tersebut adalah atasi probabilitas. Tujuan dari infografik tersebut adalah untuk menerapkan kebersihan dalam lingkungan dan menerapkan atasi probabilitas tersebut. Maka persamaan yang disampaikan dari infografik di atas. Ini siapa yang menentukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan
Awal perjuangan. Ada yang mau silakan? Cari kata sebanyak mungkin, sebisa mungkin. Silakan, kita ya. Sok. Bebas sok. Dari sabar aja lagi. So, tulisannya. Konjungsi, oke betul ya. Tulis di sini. Tulis satu konjungsi. Terus ada. Nah, ada 12 ya. Ada 12 kata. Yang pertama infografik, yang kedua pronomina, yang ketiga konjungsi, yang keempat informasi, yang kelima deskripsi, simpulan, penduduk, sejarah, fungsi, desain, sketsa, dan grafik. Semuanya masuk kata-katanya? Masuk. Oke, tepuk tangan dulu. Barusan yang kalian simpulkan, kalian ada yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita simpulkan bersama-sama ya. Yang pertama tadi yang disampaikan oleh kita apa? Perbedaan antara poster dan Oke. Yang pertama perbedaan antara poster dan infografik. Perbedaan yang menonjol, perbedaannya terletak pada segi apa? Pada teks dan gambar. Kalau di dalam poster itu yang lebih kita tonjolkan itu apa? Gambar. Kalau dalam infografik yang lebih menonjolnya itu apa? Teks ya, teks dan gambar. Selanjutnya di sini ada teka-teki silang. Silakan ini diskusikan bersama kelompoknya. Silakan teka-teki silang ini berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa kasih nama dan kelompok ya. Silakan kasih nama dan kelompok pada space yang masih tersedia. Yang sudah silakan dikumpulkan ya bersama lembar kerja yang tadi. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah mengerjakan teka-teki silangnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran kali ini? Senang? Terus? Ada lagi? Seru? Terus? Happy? Nyaman? Kelasnya bersih ya. Nah, semoga itu kita jadi contoh ya. Jadi contoh bagaimana supaya kita menjaga lingkungan. Sampai sini ada yang menanyakan? Kelasnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, rencana pembelajaran selanjutnya
kita akan membuat infografik ya. Sebagaimana bahwa materi ini, pembelajaran kali ini berkaitan dengan pembelajaran TIK, teknik informatika dalam dunia digital. Nah, pada pembelajaran kali ini berkaitan dengan materi TIK, maka kita akan membuat sebuah infografik gebiar bulan bahasa yang artinya memperingati Hari Sumpah Pemuda. Bagaimana kalau kita tentukan pembelajaran selanjutnya kita akan membuat infografik berkenaan dengan tema Hari Sumpah Pemuda. Bagaimana? Tepuk tangan 5 kali berarti kanan-kanan, kiri-kiri, atas. Nah, kalau tepuk tangan 6 kali berarti kanan-kanan, kiri-kiri, atas, bawah. Paham? Oke, kita coba ya. Semuanya tepuk tangan 2 kali. Kanan, kiri. Layar dong, remeh. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 2 kali, 3 kali. Ya, tepuk tangan 2 kali, 3 kali berarti artinya tepuk tangan dulu 2 kali, kanan, kiri, lalu 3 kali. Kanan, kiri, atas gitu. Ya, langsung nyambung. Ya. Tepuk tangan 3 kali, 5 kali. Oke, lanjut speaking yang lain. Boleh? Boleh, oke. Kalau gitu, klaunya seperti ini ya. Ketika saya bilang necis, kalian lakukan apa yang saya instruksikan. Paham? Tapi ketika instruksi yang tidak ada kata necisnya, jangan kalian lakukan. Paham? Oke, tepuk tangan dulu. Nah, itu jangan dilakukan. Karena itu tidak ada kata necisnya. Ya. Silakan necis berdiri. Oke, semuanya lihat ke depan. Necis tepuk tangan 1 kali. Necis tepuk tangan 2 kali. Necis jongkok. Silakan jongkok. Oke. Bukan. Karena tidak ada kata necis ya. Tapi masih secara belakang angkatan. Ya. Tema tentang Hari Sumpah Pemuda. Di dalam Sumpah Pemuda itu ada apa saja? Ada perjuangan. Temuan ini perjuangan ya. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita akhiri dengan doa. Silakan untuk ketua KM untuk memimpin doanya. Setelah belajar, maka baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.